Yesus, tetap ikuti Yesus sampai selama-lamanya. Sekali percaya bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan. Selama kamu percaya Tuhan. Karena Kau Tuhan, karena Kau Tuhan. Kami angkat tangan kami berserah Tuhan. Dalam kelemahanku
sedetik pun kami ragu Tuhan. Tak sedetik pun ragu, Kau yang menopangku. Tuntunlah aku. Amin. Hanya Engkau, hanya Engkau Jehovah yang ku perlukan. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan kami. Kau sanggup Yesus. Amin. Hidupku, perlindungan kami hanya di dalam-Mu Tuhan, tiada yang lain. Kami tidak pernah akan goyah selama Kau di sisiku. Kau besertaku, Kau pelindungku. Takkan ku goyah, Kau di sisiku. Takkan ku goyah, Kau besertaku. Takkan ku goyah, Kau pelindungku. Kuasa-Mu sempurna atasku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup Kau tolong kami Tuhan. Ya, hidupku. Walau beribu rebah di kiriku, berlaksa terserat di sisi kananku, Kau Tuhan Allah kekuatan, sanggup menolong kami Tuhan. two, one. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu kami rasakan, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu memenuhi hati kami, hidup kami, keluarga kami, segala aspek dalam hidup kami. Kami yang ikut ibadah di ruang ibadah ini, kami yang ikut ibadah lewat online, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Yesus, kami bawa hati kami, hidup kami di
Ini kami Yesus di hadapan tahta, di hadapan Raja. Ku datang menyembah, ku
menghanguskan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Rumah Tuhan adalah rumah yang penuh cinta. Miliki hati yang cinta rumah Tuhan, sampai di titik cinta yang menghanguskan. Di rumah Tuhan yang penuh cinta, kita bisa menikmati kasih Bapa dan bisa juga menikmati kemurahan dan perlindungan Tuhan yang nyata. Rumah Tuhan, rumah cinta. Haleluya, umat Tuhan, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Lambai-lambaikan tanganmu orang-orang yang mencintai Tuhan, orang-orang yang senang beribadah. Sorakan haleluya, dan berikan tepuk tangan, berikan kemuliaan bagi Raja di atas segala raja. Happy Sunday semuanya, ya. Semuanya berterima kasih setia Tuhan, kasih setiamu nyata.
Shalom keluarga Allah. Tangkap rema Tuhan hari ini supaya hati kita makin terbakar dan cinta akan rumah Tuhan dan bisa menikmati Open Heaven. Mari kita simak Revival News minggu ini. Persembahan secara online terbukti sangat membantu pekerjaan Tuhan di gereja kita. Menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya manusia. Lebih aman dan tercatat di sistem. Persembahan online sangat mudah dilakukan. Gunakan scan QR atau transfer rekening. Info nomor rekening di gbika.org/persembahan. Ayo gunakan persembahan online karena lebih mudah dan cepat. Jangan biarkan situasi dunia yang tidak menentu menghimpit pertumbuhan iman Anda. Terima kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman pengharapan kita melalui live streaming with Pastor Obaja. Setiap Rabu jam 6 sore, saudara dapat mengikutinya melalui gbika.org/live atau melalui YouTube channel Keluarga Allah dan Obaja Tanto Setiawan. Juga melalui Instagram serta radio El Shaddai FM. Di sini saudara dapat menghubungi hotline Pastor Obaja di nomor 0878 3639 7722. Untuk menyampaikan kesaksian, pertanyaan, juga permohonan-permohonan doa saudara. Bagikan kabar sukacita ini supaya lebih banyak lagi orang dapat diberkati. Free Sunday Kids Impact Keluarga Allah. Di Free Sunday kali ini, anak-anak diajak belajar untuk menjadi anak yang taat. Mari kita ajak anak-anak kita untuk beribadah di Kids Impact, supaya sejak kecil imannya sudah bertumbuh dan kuat. Kids Impact, sejak kecil sudah kuat. Pada waktu UC kita akan selalu bersyukur dan memuji Tuhan dan mempermuliakan Tuhan bersama-sama untuk menguatkan iman kami bersama dan bertumbuh di dalam Tuhan. Roh kita kembali disegarkan kembali, api kita yang sudah menyala lebih berkobar menyala lagi, dan kita mendapatkan rema baru melalui memimpin rohani kita, Pastor Obaja Tanto Setiawan. Karena kami tahu ada perkara besar yang sedang Tuhan kerjakan di Keluarga Allah Solo, kami tidak mau tertinggal. Kami siap tangkap kakinya. Event terbesar tahun ini, konferensi yang mendunia, persiapan untuk kegerakan besar. Bersiaplah, 13-15 September 2022. Bersama Pastor Obaja Tanto Setiawan, Pastor Jonathan Setiawan, dan Pastor Nita Setiawan. Daftar sekarang melalui gbika.org/UC 2022. Info selengkapnya di gbika.org/UC 2022. Ulang tahun ke-33 Keluarga Allah, 13-15 September 2022. Setiap kegerakan telah kita jalani dengan iman percaya dan perkataan profetik. Saatnya melangkah dalam kegerakan yang baru.
lapangkan tempat kemahmu. Saatnya kita tangkap rema. Mengimaninya, bergerak dengan cara profetik, dalam perkataan kita, dalam hidup kita, dalam pelayanan kita. 13-15 September 2022 jam 6 sore. Demikian Revival News minggu ini. Teruslah membangun koneksi hati dengan rumah Tuhan, supaya hal-hal baik yang Tuhan nyatakan di gereja kita juga dimanifestasikan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Bermula saat saya kuliah di semester 6 atau 7, saya memutuskan menjadi anak yang mandiri dengan memutuskan untuk tidak meminta uang dari orang tua lagi. Karena itu saya buka usaha kaos polos di Surabaya secara online. Awal saya buka kaos polos itu sangat rame. Uangnya bisa untuk saya hidup, makan, dan lain-lain. Tapi hal itu tidak terjadi lama. Karena di tahun awal 2020 pandemi COVID-19 datang ke Surabaya. Itu membuat bisnis saya turun secara drastis, yang mengakibatkan saya pernah nggak makan 3 hari karena nggak ada penjualan. Tapi saya tetap semangat, saya tetap bangkit dengan mendaftarkan diri saya ke perusahaan-perusahaan, melamar kerja. Pada waktu itu hampir 40 CV saya buat dan saya kirimkan ke perusahaan-perusahaan. Saya yakin dari ke hampir 40 CV itu pasti ada yang menerima saya karena saya lulusan dari salah satu universitas yang sangat besar di Surabaya. Tapi hal itu berbeda hasilnya dengan ekspektasi saya. Ketika saya melamar, nggak ada satupun perusahaan yang memanggil saya, nggak ada satupun yang menerima saya sebagai pegawainya. Dari situ hati saya mulai kacau, hati saya mulai sedih, takut akan masa depan dan hidupku, apa bisa aku menjalani hidup. Tapi waktu itu ada satu firman dari gembala kita, yaitu yang disampaikan oleh Pak David Setiawan dan Pak Obaja Tanto Setiawan. Waktu itu beliau berkata bahwa kita akan mengalami terobosan yang sangat besar dalam pekerjaan. Saya sudah semangat, saya tangkap rema itu, saya imani terjadi walaupun saya belum bekerja. Akhirnya saya cari-cari loker lagi, waktu itu di Instagram cuma satu lowongan kerja, yaitu salah satu perusahaan finance di Surabaya, cukup besar juga. Akhirnya saya beranikan diri untuk mendaftarkan diri saya ke perusahaan tersebut. Lalu ada panggilan di hari Senin. Tapi saya tunggu hari Senin sampai Sabtu. Nggak ada panggilan masuk, nggak ada WA masuk. Dan di hari Minggunya saya pergi ke gereja untuk pelayanan. Waktu itu ibadah sore, saya pelayanan Body Voice. Dan bertepatan dengan pelayanan itu ada janji iman untuk layar LED di Keluarga Allah Surabaya. Saya tergerak hati saya untuk memberikan janji iman saya kepada Tuhan lewat janji iman layar LED di Surabaya. Saya pergi ke toilet, saya buka dompet saya, itu cuma Rp27.000 dan itu uang saya yang terakhir. Bahkan di ATM pun nggak ada. Di ATM pun cuma Rp26, nggak sampai Rp1.000 itu. Nah, waktu itu saya angkat dompet saya buka di hadapan Tuhan, saya berkata, Tuhan, ini uangku yang terakhir. Aku nggak tahu nanti malam habis ibadah aku makan apa, aku nggak tahu. Besok pagi aku makan apa, aku nggak tahu. Tapi ini yang terbaik yang aku punya. This is the best that I have. Aku mau berikan kepadamu Tuhan. Akhirnya saya sambil menangis, saya berkata seperti itu di toilet. Saya masukkan ke amplop persembahan, saya kantongi lagi dan di dompet saya sudah kosong. Akhirnya saya mulai ibadah, saya naik ke atas panggung, ke atas stage karena saya pelayanan Body Voice waktu itu di sore hari. Waktu turun dari stage, saya ingat satu ayat di Mazmur. Seorang pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ayat tersebut sama persis dengan kondisi yang saya jalani. Waktu itu saya sudah berpikiran untuk saya kembali ke orang tua, saya minta bantuan teman, minta pertolongan teman dan orang tua. Tapi dalam hati saya berkata, andalkan Tuhan lebih lagi, andalkan Tuhan terus. Akhirnya saya nggak jadi meminta pertolongan kepada teman dan orang tua. Saya percaya promosiku bukan datang dari kanan kiri,
promosiku datang dari atas, dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Akhirnya tiba-tiba 2 hari kemudian waktu itu saya ditelepon oleh nomor yang nggak saya kenal. Dia berkata, "Halo Daniel, ini saya," dia nyebut nama, "saya Pak ini," gitu, "dari perusahaan ini." Ternyata dia supervisor yang pada saat mendampingi saya psikotes. Dia berkata, "Kamu besok mulai masuk ya, jam 8 pagi, jangan terlambat." Saya ingat banget itu hari Rabu 17 Maret 2021, saya awal kerja di perusahaan tersebut. Dan hati saya lompat di kos itu, saya seneng. Dan nggak cuma itu, tiba-tiba kaos polos saya jadi rame. Pesanan ada di WA, ada di Shopee juga waktu itu, pesanan orderan gitu masuk. Dan saya sangat seneng. Saya cuma nangis berkata, "Tuhan, Engkau baik, Engkau nggak pernah meninggalkan aku, Engkau tidak pernah mengecewakan aku." Ya, mari saya ajak untuk setiap kita mengejar Tuhan lebih dari apapun juga. Jangan pernah tinggalkan Tuhan dan tetap beribadah di keluarga Allah. Tangkap setiap rema dan visi yang Gembala Sidang kita katakan untuk hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari berikan tepuk tangan, kemuliaan buat Tuhan, puji nama Tuhan. Yang percaya Allah kita baik bisa lambaikan tangan, amin. Tangan yang sama kasih berkat kiri kananmu, katakan Tuhan juga baik buatmu, Tuhan juga baik buatmu, Tuhan juga baik buat kita semua. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudaraku, happy Sunday buat kita semua. Sukacita bisa melihat kembali wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan, datang ke rumah Tuhan beribadah. Oleh sebabnya itu di waktu yang terbaik ini kita akan memberikan persembahan di hadapan Tuhan. Mari kita persiapkan dan kita mau angkat di hadapan Tuhan, kita mau berdoa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat-Mu bagi kami percaya ini semuanya titipan dari Tuhan. Kami hanya pengelola keuangan-Mu Tuhan. Segala berkat ini kami percaya datangnya dari Tuhan dan kami mau kembalikan kepadamu sebagai ucapan syukur kami bahwa Tuhan Yesus sudah begitu baik dalam hidup setiap kami. Kuduskan, sucikan persembahan kami ini. Bahkan ini di minggu pertama kami akan mengembalikan persepuluhan. Tuhan juga memberkati tingkap-tingkap langit Tuhan bukakan dan berkat Engkau curahkan atas kami semua. Kami beri dengan hati yang penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak cara di gereja kita untuk memberikan persembahan lewat online. Lewat barcode yang ada di depan Bapak Ibu Saudaraku atau yang duduk paling depan ada di sebelah kiri dan kanan. Atau Bapak Ibu Saudaraku juga bisa pakai portal-portal elektronik money. Atau juga bisa transfer bank untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Kemudian kalau Bapak Ibu Saudaraku tetap mengalami kesulitan, ada hamba-hamba Tuhan Asyir di sini bisa minta amplop persembahan kepada mereka, amplop persepuluhan dan selesai ibadah. Setelah Bapak Ibu isi, kemudian di luar exit door itu ada kotak persembahan, masukkan dalam kotak persembahan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Kami juga ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudaraku yang hari ini adalah kali pertama beribadah bersama-sama dengan kita di lantai 11 Solo Capital. Dan tadi Bapak Ibu Saudaraku di depan belum disambut, belum diberikan kenang-kenangan. Di depan ini ada hamba-hamba Tuhan konsolidator, kami ingin berkenalan lebih lagi dengan Bapak Ibu Saudaraku. Oleh sebab itu tadi yang belum disambut bisa mengangkat tangannya sebentar. Yang sebelah kanan saya ada, sampai balkon ada, puji Tuhan. Yang tengah ada, sampai balkon ada. Yang sebelah kiri saya ada, puji nama Tuhan. Oh ada, selamat datang. Kita kasih tepuk tangan buat saudara kita yang baru pertama kali hadir. Puji Tuhan, selamat datang kami ucapkan. Bapak Ibu Saudaraku yang sudah terima kenang-kenangan juga selamat datang. Welcome di keluarga Allah. Yang ikut ibadah lewat online, selamat datang, selamat bergabung. Dan kami rindu untuk kita terus bisa bertumbuh bersama-sama di tempat ini melayani Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sekali lagi selamat datang, Tuhan memberkati. Ada beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudaraku. Minggu depan tanggal 14 Agustus kita ada ibadah spesial Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dan khusus di ibadah kita mulai dari jam 8, 10, 12, 2, 4 dan juga 6 sore. Kita akan sama-sama celebrating kemerdekaan Republik Indonesia, negara kita yang tercinta. Dan kita percaya Tuhan akan semakin mengasihi dan mencintai negara kita. Amin. Nah jadi undang semua saudara kerabat datang rame-rame. Kita rayakan dalam ibadah ucapan syukur kemerdekaan. Kemudian minggu depannya lagi tanggal 21, 2 minggu lagi dari sekarang ya. Kita ada tamu, ada Pastor Victor Daud. Beliau datang bersama-sama dengan kita. Ini hamba Tuhan yang luar biasa, senior banget. Kental di kenabian, kental di pengajaran, ini luar biasa. Jadi jangan lewatkan Bapak Ibu Saudaraku 21 Agustus hadir
di semua ibadah kita ya. Beliau akan melayani bersama-sama dan kita pasti akan sangat diberkati. Ajak kenalan kerabat dan orang-orang yang mau diberkati kita ajak. Dan di hari itu juga tanggal 21 ada penyerahan anak. Bapak Ibu Saudaraku yang anak-anaknya belum diserahkan kepada Tuhan, daftarkan diri di ICM depan. Dan kita sama-sama akan menyerahkan anak kita tanggal 21 Agustus. Di hari yang sama dengan Pastor Victor Daud datang. Minggu terakhir tanggal 28 Agustus itu ada baptisan air. Bapak Ibu Saudaraku, ayo saya dorong kalau kita sudah diselamatkan, kita melangkah dengan iman masuk dalam sakramen baptisan air. Jadi daftar juga sama di ICM. Dan kita sama-sama akan mengalami terobosan yang baru dalam hidup kita. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu Saudaraku yang bulan Agustus ini mau daftar UC tapi harganya sudah berubah karena semakin mendekati hari H pasti harganya akan semakin naik. Ada kabar baik, ada promosi lagi dari panitia. Kalau kita daftar bareng-bareng 10 orang, daftar bareng-bareng ya mau siapapun itu, nggak mesti family, teman sekomsel, teman siapapun lah. Yang penting mau datang ke UC dan mau terima berkat Tuhan. Dalam UC daftar nanti dapat potongan 25.000 per orang gitu ya. Jadi ayo kumpulin orang rame-rame biar kita bisa dapat promosi. Selanjutnya yang mau tetap memberikan janji iman seperti biasa bisa lewat aplikasi My Keluarga Allah atau ke depan di ICM kita sama-sama mau memberikan janji iman kepada Tuhan. Selesai ini kita juga ada perjamuan kudus Bapak Ibu. Nanti ada hamba-hamba Tuhan di tempat ini yang sudah membawa baskom untuk mengisi nanti gelas-gelas anggur yang sudah selesai kita pakai. Atau nanti selesai ibadah juga boleh kita serahkan kepada mereka. Tetap semangat, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama dan kita memberikan tepuk tangan. Kemuliaan bagi Raja di atas segala Raja. Kami bersyukur Tuhan untuk semua hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. We thank you for January, February, March, April, May, June, July, August. Ini bulan yang diberkati, kami percaya, kami perkatakan dengan iman. Kami perkatakan juga September, Oktober, November, Desember. We will close this year Tuhan dengan segala anugerah. Kami menaikkan syukur, kami sembah kami Tuhan. Sebab Kau sungguh baik Yesus, Kau sangat baik Tuhan. Kau sangat baik.
Tepuk tangan, berikan kemuliaan. Yesus Tuhan, Kau hadir Yesus. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku
mau katakan, ku mengangkat, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, luhur dengan kasih-Mu.
indah Tuhan. Dalam hadirat-Mu, sungguh indah. Kami cinta Engkau Tuhan. Lihat anak-anak-Mu di tempat ini. Anak-anak Tuhan yang hatinya cinta Tuhan. Cinta kediaman Tuhan. Cinta hadirat Tuhan. We love to love you. We love to love you. Tenggelamkan kami lebih dalam. Dan semakin dalam. Di dalam sungai cinta-Mu ya Tuhan. Lebih lekat, lebih dekat, lebih karib dengan Tuhan. Hari demi hari lebih kenal Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, hadirat-Mu indah. Ini bukan sekedar pertemuan ibadah biasa, tetapi ini adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ini adalah momen kami mengalami Tuhan secara pribadi dalam hidup kami. Thank you Jesus. Saat ini kami rindu mendengarkan firman-Mu, urapi setiap perkataan yang keluar dari mulut ini. Jadi perkataan yang menjamah hati, mencelikkan mata rohani kami, mengobarkan api roh kami. Kami buka hati kami lebar-lebar, berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Siapa yang diberkati dengan pujian penyembahan hari ini? Bisa kita kasih tepuk tangan buat tim PW yang luar biasa. Beautiful worship. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan langsung baca dalam Yohanes 2 ayat yang ke-17. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Oke, sampai di situ pembacaan kita. Judul khotbah hari ini adalah cinta yang menghanguskan. Tahukah saudara, murid-murid bisa teringat cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Karena pada waktu itu mereka melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus dan mereka wow. Cintanya Tuhan sama rumah Allah itu istilahnya luar biasa sekali, makanya teringatlah mereka cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Karena waktu itu bait Allah dipakai untuk tempat berjual beli, tempat yang gak benar. Sampai dikatakan seperti sarang penyamun. Dan Tuhan Yesus melihat marah dan dia obrak-abrik rumah, dia gak terima rumah bapaknya dipakai untuk seperti itu. Dan ketika murid-muridnya melihat semuanya itu, mereka bisa merasakan betapa cintanya Tuhan Yesus dengan Bapa, dengan rumah Bapaknya. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Berarti di dalam hati Yesus, dia punya hati yang sangat cinta sama Tuhan. Sangat cinta sama rumah Tuhan. Saya berdoa kecintaan akan Tuhan yang seperti itu ada di dalam hati saudara. Kecintaan akan rumah Allah yang menggebu-gebu ada di dalam hati saudara. Tahukah saudara bahwa kecintaan yang seperti itu yang dimiliki oleh Daud di dalam hatinya. Jadi kata cinta akan rumahmu menghanguskan aku yang diingat murid-muridnya pada waktu itu diambil dari perjanjian lama, yaitu perkataan Daud. Kita baca aja ya. Mazmur 69, kita mulai ayat yang pertama. Kita akan baca beberapa ayat dulu, baru nanti sampai di bagian yang itu. Saya mulai. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung dari Daud. Ini Mazmur Daud, lagunya Daud. Lagu Bunga Bakung itu apa? Tahukah saudara, Bunga Bakung adalah salah satu bunga yang paling banyak disebutkan di dalam Alkitab. Bahkan Bunga Bakung dipakai oleh Salomo sebagai pola di beberapa bagian bait suci. Rumah Tuhan. Polanya apa? Bunga bakung. Terus kemudian bunga bakung juga paling banyak disebut di kitab Kidung Agung. Di mana Salomo memakai istilah bunga bakung untuk menggambarkan
sang kekasih. Menggambarkan kekasihnya, cintanya. Jadi lagu Bunga Bakung ini sebenarnya bicara tentang lagu cinta. Ya kenapa saya ngomong begitu? Ayo kita lanjutin dulu. Ayat 2 dan seterusnya. Saya bacakan buat saudara, ini yang dikatakan oleh Daud. Dia ngomong begini, selamatkanlah aku ya Allah. Sebab air telah naik sampai ke leherku. Jadi waktu itu Daud sedang dalam keadaan terdesak dan tinggal sedikit lagi. Karena air sudah naik sampai ke leher, tinggal sedikit lagi habis aku. Mungkin ada juga di antara saudara yang dalam keadaan seperti Daud yang tinggal sedikit lagi habis. Sudah kayaknya air naik sampai ke leher. Kayaknya tinggal selangkah lagi. Ini bisa remuk semuanya. Lanjutkan pembacaan itu. Aku tenggelam ke dalam rawa yang dalam. Tidak ada tempat bertumpu. Jadi dia ngerasain tenggelam, mau cari pijaan, tumpuan, tapi nggak ketemu. Jadi terus turun. Siapa di sini yang ngalami seperti Daud yang sudah ngerasa dalam pekerjaanmu kau sedang tenggelam, kesehatanmu sedang tenggelam, keluarga saudara sedang tenggelam, seolah-olah kayak mau nyari pijaan aja nggak ketemu. Dan terus tenggelam, terus jatuh kayak di lubang yang tidak berdasar dan rasanya helpless sekali. Rasanya seperti seolah-olah engkau harus berjuang sendiri tanpa ada support, tanpa ada pertolongan. Itu yang dirasakan Daud waktu itu. Lanjutkan lagi. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Namanya gelombang itu datangnya tiba-tiba dan ketika orang kena gitu kayak gak siap gitu. Berapa banyak dari kita ngalami ada gelombang pasang kehidupan yang tiba-tiba mengamuk begitu saja dan kita gak siap. Itu menghanyutkan. Gelombang pasang masalah, berbagai macam urusan. Kalau gak hati-hati itu seperti Daud, menghanyutkan. Ayat yang keempat. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Intinya dia sedang dalam masalah berat deh. Ya sedang banyak sekali pikiran di dalam benaknya. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama. Ayat yang kelima. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang-orang yang hendak membinasakan aku. Yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas. Dia mengalami ketidakadilan di dalam hidupnya. Dipaksa mengembalikan yang tidak dirampas. Bahkan dimusuhi. Musuhnya banyak sekali. Padahal Daud orang yang berkenan di hati Tuhan. Benar apa tidak? A man after God's own heart. Tapi ternyata orang yang berkenan di hati Tuhan tidak terluput dari dimusuhi banyak orang. Berapa banyak orang yang merasa dalam hidupnya kok banyak sekali ini yang ngomongin gak baik, gosipin gak baik, mengata-ngatain gak baik. Mungkin Anda ngerasa di tempat kerja ada banyak yang berusaha untuk menjegal saudara, menjatuhkan karir saudara. Bahkan mungkin teman saudara sendiri menusuk Anda dari belakang, mengkhianati saudara. Daud ngalami semuanya itu. Ayat yang ke-9. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudaraku, orang asing bagi anak-anak ibuku. Seolah-olah dalam keluarga aja dia gak diterima. Di antara saudara-saudaranya dia kayak jadi orang luar. Kita semua ngerti bahwa kalau yang namanya keluarga itu kayak last resort. Itu kayak apa ya, benteng terakhir. Kalau orang luar begini begitu paling tidak kita masih punya keluarga. Tapi seberapa banyak dari kita yang pernah ngalami keluarga kita sendiri ternyata berbalik kepada kita, dari kita. Itu yang dirasakan oleh Daud. Jadi masalah ini, masalah itu, macam-macam masalahnya. Tadi kita sudah baca itu. Nanti Anda boleh baca di rumah dengan lebih lengkap. Ya, tapi saya bacakan bagian-bagian yang saya ingin tegaskan sama saudara. Nah, sementara dia cerita masalah, sampai di ayat 10 tiba-tiba dia ngomong sesuatu yang tiba-tiba beda sekali, aneh sekali. Coba Anda perhatikan ayat yang ke-10. Ditulis begini, aku telah menjadi ayat yang ke-10. Sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ini seperti yang tadi ayat yang awal kita baca. Sebab teringatlah murid-muridnya
Ada tertulis, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Tiba-tiba setelah dia cerita masalah, Daud terus ngomong, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, kok bisa? Ternyata Daud ini kalau punya masalah langsung ingatnya sama Tuhan. Saya berdoa kalau engkau dalam masalah ingatnya nomor satu Tuhan terlebih dahulu. Bukan ingat sama manusia, bukan ingat sama yang lain. Nomor satu Tuhan terlebih dahulu. Amin. Bukan cuma Daud ingat sama Tuhan. Tapi Daud ingat sama rumah Tuhan. Karena itu ngomongnya cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Ya, cinta akan baitmu menghanguskan aku. Daud kalau punya masalah, dia langsung ingatnya pergi ke rumah Tuhan. Kalau dia sedang mengalami serangan bertubi-tubi, larinya ke rumah Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara, Alkitab mengatakan, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia diselamatkan. Saya deklarasikan sementara hari ini engkau beribadah di rumah Tuhan. Anda diselamatkan, Anda diluputkan, Anda dipulihkan, dibangkitkan, dan dikuatkan. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi buat Tuhan kita. Daud ngomong, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Masih ingatkah saudara ketika Daud dilempar tombak oleh Raja Saul mau dibunuh. Terus Daud lari. Ketika Daud lari ke satu kota namanya Nob. Dan itu adalah kota para imam. Di mana terletak kemah suci pada zaman Raja Saul. Jadi kalau Daud merasa terancam, larinya langsung adalah ke rumah Tuhan. Ternyata di rumah Tuhan Daud menemukan pertolongan. Di rumah Tuhan Daud menemukan jawaban. Di rumah Tuhan Daud menemukan pembelaan. Di rumah Tuhan Daud menemukan pemulihan. Buat Daud rumah Tuhan bukan sekedar rumah tempat di mana dia beribadah terus pulang. Tapi buat Daud rumah Tuhan, dia menemukan Tuhan, dia menemukan segalanya. Padahal Daud ini di rumahnya sendiri 3 kali sehari berdoa. Di rumahnya tiap hari. Doa pagi, doa siang, doa malam. Anda boleh baca di kitab Mazmur. Itu Daud ngomong doa pagi, doa siang, doa malam. Di rumahnya sendiri. Sudah berdoa 3 kali. Beribadah 3 kali sehari. 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Bukan cuma 3 kali, tapi 7 kali. Wow. Ibaratnya kalau zaman sekarang, ya, diaplikasikan zaman itu, kalau sudah ada sosial media, sudah ada YouTube, mungkin dia akan ngomong, 5 kali sehari aku diiringi khotbah. Baca firman. Benar apa tidak? Tapi Daud, begitu ada apa-apa, ingatnya kemana? Rumah Tuhan. Mari kita baca. Mazmur 26, ayatnya yang ke-8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Anda bisa rasakan enggak di hatinya Daud? Aku cinta tempat kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Yang ngomong ini adalah Daud. Daud seorang raja. Tinggalnya di mana? Istana. Bukan rumah kayak istana. Benar-benar istana. Gak kurang apapun dia. Megah, indah, nyaman, dan enak sekali dia. 3 kali sehari dia berdoa di istananya. 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan di istananya. Tapi dia ngomongnya, aku cinta tempat kediaman-Mu. Cinta akan rumah-Mu menghanguskan aku. Oh, saya berdoa hati seperti yang dimiliki oleh Daud diimpartasikan di dalam hati saudara. Cinta kepada Tuhan, bahkan cinta pada rumahnya seperti yang dimiliki Daud juga dibangkitkan di dalam hati saudara.
Amin. Karena itu di rumah Tuhan Daud dipulihkan, Daud disegarkan, Daud menerima pertolongan, Daud mendapatkan jawaban. Dia ngerti petunjuk instruksi dari Tuhan di rumah Tuhan. Saya berdoa sekali lagi dalam nama Yesus, sementara Anda beribadah, di dalam ibadah di rumah Tuhan hari ini ada pertolongan. Ada kesembuhan, ada pengurapan, dan ada terobosan. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Di rumah Tuhan, cinta sama Tuhan, cinta sama rumahnya. Kadang-kadang ada orang yang ngomong cinta Tuhan tapi tidak cinta rumahnya, tidak cinta baitnya, tidak cinta gerejanya. Saya mau tanya sama saudara di sini, ada enggak yang sedang pacaran? Cinta sama pacar saudara? Mau enggak? Saudara gimana kalau dengar pacar saudara ngomong, aku cinta kamu tapi benci rumahmu? Kita kalau mau pacaran aja ya, deket rumahnya sudah deg-degan, betul? Ya, kita suka deket, kita suka mampir rumahnya lama-lama di situ. Karena cinta sama pribadinya, cinta sama segala sesuatu tentang dia. Seperti itu juga cinta Tuhan, cinta juga sama rumahnya, cinta sama baitnya. Di zaman jemaat mula-mula, murid-murid Yesus juga sama. Alkitab mencatat gini, mereka beribadah tiap-tiap hari di bait Allah dan di rumah-rumah. Benar? Di dua. Bait Allah dan di rumah-rumah. Artinya jangan cuma hari Minggu Anda beribadah, tapi di rumah gak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Gak ada doa, gak ada pujian penyembahan, gak ada perenungan firman Tuhan. Doa saya jemaat keluarga Allah, setiap hari ada persekutuan yang indah dengan Roh Kudus. Ada doa, ada pujian penyembahan, ada hubungan pribadi. Jadi bukan cuma hari Minggu aja bersama-sama, tapi pribadi sama Tuhan. Boleh katakan amin saudara. Tapi juga sebaliknya, jangan hanya di rumah, jangan ngomong cuma di rumah. Terus kita ngomong, kan saya sudah ibadah di rumah, doa di rumah, memuji menyembah Tuhan di rumah, ngikuti streaming ibadah dari rumah. No. Seperti jemaat mula-mula, mereka di rumah-rumah, tapi juga di bait Allah. Di perjanjian lama Daud seperti itu. Di perjanjian baru murid-murid Yesus, para rasul di bait Allah dan di rumah-rumah. Tahukah saudara, di rumah Tuhan kita akan menemukan kasih-Nya, cintanya melimpah dalam hidup kita. Rumah Tuhan, rumah cinta. Bukan sekedar tempat beribadah, tapi rumah Tuhan, rumah cinta. Di luar rumah Tuhan, di luar Tuhan, akhirnya kita jadi kering. Itu yang dialami oleh anak bungsu yang terhilang. Anda masih ingat kisah itu? Ada banyak kesalahan anak bungsu ini, tapi satu kesalahan yang paling fatal menurut saya adalah dia pergi meninggalkan rumah ayahnya. Setelah dapat warisan dia meninggalkan bapaknya, dia meninggalkan rumah ayahnya, pergi ke negeri jauh. Coba saudara lihat, anak bungsu ini ketika pergi dari rumah ayahnya, awalnya hidupnya tambah indah. Loh, kok aneh? Iya, ditulis dalam Alkitab. Dia pesta pora, selama ini dikukung di rumah bapaknya, sekarang bebas, merdeka. Dan dia melakukan semua yang dia mau lakukan. Dia merasa ini baru hidup. Ini yang benar, ini yang indah. Awalnya gitu. Tapi Anda lihat, setelah jalan sekian waktu, Alkitab mencatat kelaparan datang mengamuk. Dalam sekejap, tersapu habis semuanya. Anak ini, anak bungsu ini. Akhirnya jatuh melarat, habis. Saya ketika renungkan kisah anak bungsu yang terhilang ini, dan apa yang terjadi di zaman kita sekarang ini, ternyata kisah yang sama yang dicatat dalam Alkitab
sampai hari ini masih terus berulang dan terus terjadi. Ada banyak orang Kristen, ada banyak anak Tuhan yang tadinya cinta Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Sampai di titik tertentu mungkin karena kecewa, mungkin karena mendapat pengajaran-pengajaran yang tidak sehat, yang salah dalam internet. Akhirnya mundur dari pelayanan, mundur dari rumah Tuhan, mundur dari ibadah. Gak perlu beribadah, yang penting kan kita sudah doa, puji menyembah Tuhan, masih tetap cinta Tuhan, punya hubungan pribadi. Di rumah sendiri juga bisa kok. Kita pikir seperti itu. Awalnya kayaknya benar, awalnya kayaknya wah ideal. Awalnya kayaknya lebih nyaman, lebih mudah, awalnya kayaknya indah. Tapi persis sama seperti anak bungsu ini. Kejadiannya kan selalu gitu, berulang-ulang selalu sama. Akhirnya pergaulannya akan semakin liberal, pemikirannya semakin bebas, akhirnya hidupnya semakin, orang itu gak punya pegangan dalam hidupnya, gak ada yang megang. Akhirnya kemana-mana, dan dalam sekejap tiba-tiba kehilangan anugerah. Saya mau ngomong sama saudara, jauh dari rumah Tuhan, kita akan jadi kering dan kosong. Itu yang terjadi. Tapi saya berdoa, anugerah Tuhan dalam hidupmu tidak pernah kering. Kasih karunia Tuhan dalam hidupmu selalu bertambah, semakin melimpah baik untuk hidupmu, keluargamu, anak, cucu, keturunan saudara, penuh dengan anugerah Tuhan. Boleh katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Mungkin sudah tanya sama saya, Pak, apa nggak ada orang yang jauh dari Tuhan, jauh dari rumah Tuhan, tambah baik keadaannya? Saya jawab saudara, ada secara jasmani, tidak ada secara rohani. Secara jasmani mungkin lebih maju, lebih kaya, kayaknya lebih indah. Tapi sebenarnya secara rohani ngalami kebangkrutan rohani. Tapi kan buktinya sosial medianya, wah kayaknya masih rohani, masih Tuhan. Sosial media, saudara tidak harus mempercayai semua yang ada di sosial media. Karena sosial media dibuat untuk image, persepsi. Berapa banyak artis yang di sosial media kayaknya wah mesra sama pasangannya. Selesai difoto bertengkar kayak di neraka. Tiba-tiba Anda kaget, loh kok bisa kayak gitu? Karena sosial media adalah image. Image belum tentu sama dengan realita. Belum tentu sama dengan kenyataan. Oke? Jadi secara jasmani mungkin bisa kelihatan lebih baik. Tapi secara rohani ngalami kemunduran. Justru lebih untung yang anak bungsu yang baik rohani maupun jasmaninya. Dia sempat ngalami kejatuhan, gara-gara jatuh akhirnya dia sadar salah. Karena dia sadar salah, dia balik kepada bapaknya. Dan karena dia balik sama bapaknya, keadaan jasmaninya dipulihkan, keadaan rohaninya, hubungan dengan bapaknya dipulihkan. Dia menemukan kasih bapak kembali. Kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang mengalami kehancuran dalam hidupmu, doa saya, secara jasmani pemulihan Tuhan kerjakan. Tapi lebih lagi secara rohani, kasih mula-mula sama Tuhan dipulihkan, dibangkitkan, dan dikobarkan. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Semuanya diawali dari menyadari dulu. Hari ini mari kita sadari. Ya. Terus anak bungsu setelah sadar, dia balik ke rumah bapaknya. Ketika dia balik ke rumah bapaknya, dia berpikir bahwa apa aku diterima ya karena aku sudah melakukan kesalahan. Ternyata di luar dugaannya, bukan cuma diterima, dipeluk, dicium, dikasih jubah, dikasih cincin, sepatu, dibuat pesta besar. Jadi bukannya dievaluasi, tetapi dipestakan. Saya mau ngomong sama saudara, kasihnya lebih besar daripada pelanggaran kita. Semua kesalahan kita, semua kekurangan kita, diampunilah dosa-dosa saudara. Dan dipulihkanlah keadaan saudara. Dimulai dari apa? Kembali ke rumah Tuhan. Karena di rumah Tuhan, di rumah ayahnya, anak bungsu ini dipulihkan. Menemukan cinta, menemukan kasih.
Daud juga sama. Di rumah Tuhan menemukan pertolongan, menemukan perlindungan. Hari ini saudara di rumah Tuhan, ada kuasanya yang mengalir, ada sukacitanya, ada damai sejahteranya mengalir dalam hidup saudara, memenuhi hati saudara. Oke, ayo kita baca Mazmur 27 ayat 4 sampai ayat yang kelima. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Dari semua yang lain Daud ngomongnya sama Tuhan, Tuhan aku maunya satu aja deh Tuhan. Satu hal telah kuminta. Itu yang kuingini, yang satu ini Tuhan, ini yang aku mau, yang satu ini. Apa keinginan Daud? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow, sekali lagi. Daud itu sudah punya istana. Istananya megah, mewah. Dia raja yang dihormati. 3 kali sehari dia berdoa di rumahnya. 7 kali sehari dia memuji menyembah Tuhan di rumahnya. Tapi tidak cukup buat Daud. Dia nggak ngomong, kan aku sudah bisa ibadah di rumah. No, buat Daud. Satu hal telah kuminta, itu yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wow. Jadi kalau saudara dengarkan pengajaran di internet, ada pendeta yang ngomong cinta Tuhan. Tapi begitu Anda dengar, Anda ngerasain bergidik. Anda ngerasain, loh ini pendeta kok kayaknya benci sama gereja ya. Pendeta kok kayaknya sama gereja alergi ya. Saudara mesti bandingkan sama Daud. Daud 3 kali sehari dia berdoa. Sudahkah kita 3 kali sehari berdoa? Daud 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Sudahkah kita 7 kali sehari memuji-muji Tuhan? Tapi dia ngomong, satu hal yang kuingini. Ini yang kuminta sama Tuhan. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Anda harus ngerti. Ada alasan kenapa Daud ini dicintai sama Tuhan. Doa saya, Anda juga dicintai Tuhan dengan cara yang spesial, lebih dari yang lainnya. Anda menikmati kasihnya Tuhan yang istimewa itu di dalam hidup saudara. Karena itu doa sama Tuhan hari ini, minta supaya kasih sama Tuhan, kasih sama rumahnya itu dikobarkan dalam hati saudara. Mari kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Dia ngomong begini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan apa? Kemurahan Tuhan. Ternyata di rumah Tuhan, Daud menikmati kemurahan Tuhan. Dan Daud ngomong di ayat yang lain, kemurahan-Mu ya Tuhan, membuat aku besar. Tahukah saudara, kemurahan Tuhan yang membuat kita besar. Sementara Anda beribadah di rumah Tuhan hari ini, saya berdoa, kemurahan Tuhan turun dalam hidup saudara. Dan kemurahan ini membuat masa depanmu besar. Membuat sukacita dan damai sejahtera dalam keluargamu tambah besar. Kemurahan Tuhan ini membuat hidupmu semakin besar. Berkatmu semakin besar. Kemenanganmu semakin besar. Boleh katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Satu aja kemurahan dari Tuhan dikasih sama saudara. Satu pintu Tuhan buka. Anda maju langsung 20 tahun. Anda maju langsung 30 tahun. Saya ngalami itu benar-benar. Wah, berjuang, fight. Kita manusia mau fight kayak gimana? Ya bisa sih. Kalau saudara benar-benar kerja keras, fightnya sungguh-sungguh maju. Tapi kalau itu ditambah, bukan cuma fightnya kita, kerja kerasnya kita. Ditambah kemurahan Tuhan. Tuhan buka satu pintu, Tuhan kasih satu koneksi. Tuhan kasih satu project sama saudara. Satu kemurahan dari Tuhan mengubah selamanya hidup kita. Membawa kita mengalami lompatan 20 tahun ke depan, 40 tahun ke depan. Terjadinya sekejap begitu saja. Haleluya. Kemurahannya membuat kita besar. Di masa pandemi gereja kita nikmati kemurahan Tuhan. Di masa pandemi dikasih tempat di PIK. Butuh berapa puluh tahun itu. Kalau ngikuti perjalanan normal kita. Tiba-tiba terjadi begitu saja. Di masa yang paling gak mungkin. Gereja kita di Solo
Di masa melalui sekian tahun ini, keadaan yang enggak mudah, Tuhan kasih tanah 20 hektar. Kemurahan Tuhan membuat kita besar. Sekali lagi saya berdoa dalam nama Yesus. Saat ini terima kemurahan Tuhan. Terima kemurahan Tuhan untuk hidupmu, untuk anak-anakmu, untuk keluargamu. Terima kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Katakan dalam nama Yesus, aku terima kemurahan Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Daud alami itu di baitnya, di rumahnya. Rumah Allahnya, rumah Tuhan. Jadi beribadah seperti ini bukan sekedar, oh ya saya kalau gereja harus repot nanti, harus naik taksi, harus bensin, harus ini itu dan lain sebagainya. No. Anda kalau ke rumah pacar saudara, Anda nggak ngomong seperti itu. Ke tempat yang Anda cintai, Anda nggak ngomong seperti itu. Saudara kuliner saja nggak ngomong seperti itu. Benar nggak? Kuliner saja, saudara pada bayarnya mahal. Tapi ada excited untuk itu. Doa saya lebih dari engkau excited kuliner. Engkau excited ke rumah Tuhan. Lebih dari engkau excited traveling. Engkau excited untuk beribadah di rumah Tuhan. Memuji menyembah Tuhan di rumah Tuhan. Dan engkau akan menyaksikan kemurahannya. Lanjutin lagi. Dan menikmati baitnya. Ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Jadi ternyata Daud kalau lagi dalam keadaan bahaya langsung lari ke rumah Tuhan. Di situ dia menemukan perlindungan dari Tuhan. Karena itulah Saul boleh ngejar-ngejar dia. Daud boleh kayak terlunta-lunta. Tapi kayak ada tangan yang tidak terlihat yang jaga hidupnya. Saul boleh berusaha, Daud terus selamat. Semua musuhnya boleh berusaha menangkap dia, Daud terluput. Anda juga akan terselamatkan. Anda juga akan terluput oleh sakit penyakit, oleh orang yang membenci saudara, oleh orang yang mau menjegal saudara. Anda diluputkan, Anda diselamatkan oleh serangan panah berapi si jahat. Anda diluputkan, Anda diselamatkan. Pertolongan dari Tuhan, penjagaan, perlindungan Tuhan sempurna. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Ini alasan kenapa Daud gak pernah kalah waktu dia berperang. Kalau dia perang, selalu menang. Di medan kayak gimana pun musuhnya siapapun menang lagi. Menang lagi. Gimana gak menang? Musuhnya mau hajar Tuhan lindungi dia. Kalau Tuhan yang melindungi, siapa bisa menembus? Mulai hari ini tidak ada serangan iblis manapun bisa menembus hidupmu. Karena penjagaan pagar perlindungan dari Tuhan kokoh kuat di dalam hidup saudara. Untuk anak-anak saudara, tutup bungkus darah Yesus, perlindungan Tuhan sempurna. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dimulai dari hati yang cinta Tuhan. Murid-muridnya ngelihat Tuhan Yesus kayak gitu, kerasa cinta Tuhan. Anda ngelihat Daud, Anda bisa ngerasain ini orang cinta Tuhan. Rumahnya bukan kayak istana, rumahnya memang istana. Di rumahnya dia doanya 3 kali, 7 kali sehari memuji. Tapi dia ngomong, aku cinta Tuhan, aku cinta rumah kediaman Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku mau bangun, besarkan rumah Tuhan. Orang bisa ngerasain cintanya Daud sama Tuhan sama rumahnya. Saya berdoa mulai hari ini, teman-teman saudara bisa ngerasain Anda cinta Tuhan, Anda cinta rumahnya. Amin. Dan nikmati itu kemurahannya, perlindungannya. Buat saya, Bapak rohani kita Pak Obaja itu orang yang, saudara kalau ngelihat hidupnya, sejak dari pengusaha, sudah sangat cinta Tuhan. Sejak dia masih jadi pengusaha, dia
Sudah bersaksi dari rumah ke rumah. Dia waktu itu punya pabrik tekstil. Dia pakai pabrik tekstil untuk mencetak zaman itu ya. Kayak traktat-traktat, kayak kalender-kalender yang salib dan lain sebagainya. Untuk apa? Untuk bersaksi, untuk memberitakan Injil, untuk melayani jiwa-jiwa. Itu hatinya untuk Tuhan, untuk rumah Tuhan, untuk rumah Tuhan. Ketika Tuhan panggil jadi hamba Tuhan, dia tinggalkan semua pabriknya, perusahaannya, dia tinggalkan, dia ngurusin rumah Tuhan. Sudah jadi pendeta, Tuhan suruh bangun pondok Daud, dia mobilisasi, full timer direkrut. Sehingga di gereja kita di Solo itu pondok Daud 24 jam setiap hari. Jadi benar-benar Tuhan, rumah Tuhan, terus Tuhan, segalanya Tuhan. Karena itu dalam hidupnya, seumur hidupnya, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena rumah Tuhan, rumah cinta. Saya berdoa, Anda akan menikmati cintanya, kemurahannya, perlindungannya dalam hidup saudara. Dan salah satu bentuk cinta terbesar adalah pengorbanannya di kayu salib. Dia berikan tubuhnya dan darahnya buat saudara dan saya. Mari kita siapkan hati kita masuk di dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur. Kita bangkit berdiri. Yang di rumah juga bisa mengikuti. Pakai roti dan anggur. Atau sirup. Atau teh. Sarana yang layak yang kita pakai untuk mengikuti perjamuan kudus. Kalau sudah, kita akan angkat roti itu terlebih dahulu. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih 2000 tahun yang lalu Engkau mati bagi kami di kayu salib. Memberikan tubuh dan darah-Mu bagi kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan dan kuduskan roti dan anggur ini. Diberkati oleh Tuhan, inilah tubuh dan darah Kristus. Sekarang angkat itu di tangan kanan saudara. Malam itu dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Ia mengangkat roti itu, kemudian memecah-mecahkan. Inilah cintanya, kasihnya buat saudara dan saya. Anda yang percaya, kita terima itu bersama dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat cawan itu di tangan kanan kita. Demikian pula Tuhan mengangkat cawan yang berisi anggur itu. Kemudian Ia katakan, inilah darahku. Darah perjanjian baru. Perbuatlah ini setiap kali kamu mengingat aku. Apakah Anda percaya yang kita angkat ini seperti yang Yesus katakan, inilah darah Kristus. Apakah Anda percaya melalui darahnya dosa-dosa kita dihapuskan dan kebenaran Kristus diberikan dalam hidup kita? Apakah Anda percaya bahwa melalui darah Kristus kutuk dipatahkan, diganti berkat-berkat ilahi, bahkan melalui darahnya sakit penyakit kita dilenyapkan? Saya berdoa bahkan saat ini sementara kita beribadah di rumahnya, mujizat terjadi. Ya, terima kesembuhan itu. Tubuh saudara dibersihkan, kanker, dari tumor, dari sakit penyakit apapun itu dilenyapkan. Dan terima kesembuhan ilahi. Katakan, aku terima kesembuhan ilahi. Aku terima kesehatan ilahi saat ini dalam nama Yesus. Anda yang percaya, mari bersama-sama kita terima. Amin. Angkat dua tangan saudara. Mari bahasa roh, rataka pasyara la pasyara. Shkira la pasyara la. Syara la pasyara la pasyara. Shkira la pasyara la.
Katakan sama Tuhan, Tuhan Yesus, aku mau cinta Tuhan seumur hidupku, cinta rumah-Mu selamanya. Doa saudara, doa. Biarlah cinta akan rumahnya itu tetap ada dalam hati saudara selamanya, tertanam di rumahnya, di baitnya, tidak akan pernah tercabut lagi. Api cinta yang menyala, cinta akan rumahnya yang menghanguskan, yang berkobar, yang menyala. Mulai sekarang saudara katakan sama Tuhan, aku mau beribadah di rumahnya, berdoa di rumahnya, menyembah di rumahnya. Saudara yang cinta Tuhan, Anda katakan, Tuhan, aku mau melayani di rumah-Mu, melayani di rumah-Mu, melayani. Pakai kami Tuhan, pakai untuk membesarkan rumah-Mu, memperindah rumah-Mu, mendandani rumah-Mu. Pakai kami Tuhan, pakai kami membangun rumah-Mu, membangun rumah-Mu, membangun rumah-Mu, membesarkan rumah-Mu. Pakai kami Tuhan. Ini tempat kediaman Tuhan, tempat kemuliaan Tuhan bersemayam di rumah-Mu ya Tuhan, rumah-Mu ya Yesus, rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara, dari sejak tadi saya masuk ruangan ini sampai sekarang, saya merasakan ada atmosfer yang pekat di atas kita. Ini atmosfer perkenanan Tuhan. Dan tahukah saudara, atmosfer perkenanan Tuhan seperti ini, itu yang akan mendatangkan favor, itu yang akan mendatangkan kemurahan Tuhan. Itu yang dikatakan Daud, aku mau diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan-Mu. Saya tuh merasa ada orang-orang di tempat ini, sementara Anda menyembah Tuhan, kemurahan Tuhan itu akan ditambah-tambahkan, dicurahkan sampai berlimpah-limpah. Anda yang percaya itu, angkat dua tangan saudara, sembah Dia, sembah Dia, sembah. Dari hatimu hidup kita meluap penyembahan. Dari surga turun kemurahannya, favornya, kemurahannya, anugerahnya, favornya ya. Kemurahannya yang menjadikan kita besar, menjadikan engkau besar. Kemurahannya yang memperbesar hidupmu, keluargamu, sukacitamu, kebahagiaanmu diperbesar, masa depanmu diperbesar oleh kemurahannya, oleh kemurahannya. Pelayanan kita diperbesar oleh kemurahannya, oleh kemurahannya. Pekerjaanmu diperbesar, keuanganmu diperbesar oleh kemurahannya, 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 kemurahannya. Ya, terima itu, terima, 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 terima. Kemurahannya, kasih setianya, kasih karunia-Nya. Terima, terima, terima. Mulai sekarang, bahkan perlindungannya ada atas keluargamu. Penjagaannya sempurna dalam hidupmu. Semua serangan si jahat dihancurkan, dipatahkan. Semua kutuk, semua santet dihancurkan, dipatahkan. Semua gosip, kata-kata negatif berbalik dalam nama Yesus. Berbalik, semua rencana jahat digagalkan
Yesus. Karena tangannya menjaga, tangannya melindungi hidupmu. Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Sekalipun David, sekali lagi, sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Mari lambaikan tanganmu, katakan bersama, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan, kami mau menyukakan-Mu ya Yesus. Mari dengan segenap hati, segenap suara, luapan hatimu katakan menyenangkan, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Ada satu lagi yang saya mau doakan buat saudara yang belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari buka hati saudara, undang Dia masuk dalam hidupmu, jadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dosa-dosamu akan diampuni. Engkau terima pengampunan dosa, engkau lahir baru, dan engkau dapat hidup kekal. Jaminan keselamatan, Anda bisa masuk di dalam kerajaan surga. Mari, buka hatimu, angkat tanganmu, ikuti doa ini, katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku, jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku, kuduskan aku, selamatkan hidupku. Mulai sekarang, hidupku milik Tuhan Yesus. Aku akan hidup melayani Yesus, mengiring Yesus seumur hidupku. Sekarang saya ajak saudara, kita berdoa buat keluarga kita. Angkat suara saya, berdoa buat teman-teman kita yang belum diselamatkan. Mari doakan, jamah hati mereka ya Tuhan. Lembutkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka terbuka hatinya, terima anugerah keselamatan-Mu, terima pengampunan dosa, dipulihkan hidupnya, disembuhkan, diselamatkan. Oh, jamah keluarga kami Tuhan. Anda doa buat keluargamu, doa buat teman-temanmu, jamah teman-teman
Jamah mereka Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai aku untuk selamatkan jiwa. Pakai aku untuk bersaksi. Pakai aku bawa mereka datang ke gereja. Datang ke rumah Tuhan. Mengalami kasih Tuhan. Pakai ya Tuhan. Pakai ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Siapa di tempat ini percaya Anda sudah menerima kasih-Nya, menerima anugerah-Nya. Tepuk tangannya boleh paling meriah buat Tuhan kita. Kalau saudara cinta Tuhan, saya ingin ajak saudara, ayo maju melayani Tuhan. Oke, itu bagian dari cinta Tuhan. Kayak Yesus, cinta untuk rumah bukan cuma ada di rumah Tuhan, tapi sampai menghanguskan. Artinya ada keterlibatan, ada something di situ. Saya ajak saudara yang belum terlibat pelayanan selama ini, selesai ibadah ini, ketemu dengan Pak Tim, Bu Tim di depan situ, atau dengan salah satu pelayan Tuhan yang ada, saudara sampaikan, saya mau terlibat pelayanan. Dan kita senang sekali Anda bisa terlibat pelayanan. Bulan September nanti gereja kita, gedung baru kita di PIK akan opening, akan dibuka. Itu kemurahan Tuhan. Di masa seperti ini Tuhan kasih gedung 9 lantai sama kita. Per lantai luasnya 2000 meter. Di masa yang kayak gini, kemurahan Tuhan yang membuat kita besar. Amin. Jadi pasti butuh tim pelayanan yang lebih besar. Ya, karena itu saya ajak saudara, ayo join. Jadi pelayan Tuhan di gereja kita ini, gabung dalam pelayanan. Tim pelayanan ini harus dilipat gandakan, harus ditambah. Lebih lagi, apalagi jumlah pelayanan yang ada di PIK nanti pasti lebih banyak lagi. Karena kalau di sini kan kita cuma 1 lantai. Jadi lebih sedikit. Kalau di sana nanti ada 9 lantai itu posnya banyak sekali, pasti butuh lebih banyak orang ya. Saya dorong saudara yang belum terlibat pelayanan, Anda terlibat pelayanan. Dan yang kedua, yang terakhir, saya ajak semuanya minggu depan bawa jiwa ke rumah Tuhan. Oke, semua kursi yang masih kosong minggu depan penuh dalam nama Yesus. Saya berdoa setiap jemaat di tempat ini minggu depan bawa 1 jiwa ke rumah Tuhan. Amin. Angkat 2 tangan saudara dan terima ini. Diberkati saudara oleh Tuhan. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Diberkati studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkati kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Bersama-sama kita katakan, amin.